Lantas bagaimana situasi terkini di Pasar Induk Beras Cipinang, di mana sebelumnya sempat dikabarkan banyak pedagang yang takut berjualan akibat kasus beras oplosan. Untuk mengetahui hal ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Clarissa Aradia di sana. Selamat pagi Ara, benarkah masih banyak pedagang beras yang takut berjualan dan bagaimana pantauan Anda di sana? Selamat pagi menjelang siang Megi, untuk kondisi ataupun juga suasana aktivitas di kawasan Pasar Beras Induk Cipinang, Jakarta Timur di hari Kamis ini memang cukup berbeda apabila dibandingkan dengan hari Senin, Selasa dan juga hari Rabu kemarin begitu ya. Apabila sebelumnya disampaikan bahwa ada sebanyak 80% pedagang yang memutuskan untuk menutup lapaknya ataupun juga kiosnya yang ada di kawasan Pasar Beras Induk Cipinang ini, untuk di hari ini sudah berangsur kondusif ataupun juga sudah ada lebih dari 50% kios yang sudah berangsur dibuka dan aktivitas jual beli pun juga sudah nampak terlihat sejak pagi hari tadi. Salah satunya adalah kios ataupun juga lapak yang berada di belakang saya ini yang sudah dibuka sejak pagi tadi dan juga dilihat bahwa ada sejumlah pembeli ataupun juga pelanggan yang berdatangan silih berganti begitu ya untuk membeli dan juga memilih beras-beras pilihan yang nantinya bukan hanya untuk dikonsumsi saja, melainkan juga akan dijual kembali atau dalam hal ini adalah pedagang pengecer begitu ya. Namun kalau dilihat bukan hanya di area ini saja begitu ya Megi, masih ada sejumlah lapak yang memang masih ditutup oleh pihak pedagang. Pihak dari pengelola Pasar Induk Cipinang juga menyampaikan bahwa imbas dari isu beras oplosan ini bukan hanya berdampak terhadap ditutupnya sejumlah kios begitu ya, namun juga dari waktu dibukanya kios-kios ini. Pihak dari pengelola menyampaikan bahwa meskipun sudah ada sejumlah kios yang berangsur dibuka pada hari ini, nanti pun mereka akan ditutup ataupun juga akan tutup begitu ya pada pukul 2 siang. Padahal biasanya sejumlah kios yang rutin beroperasi di kawasan Pasar Beras Induk Cipinang ini rutin beroperasi selama 24 jam paling tidak ya. Namun melihat bahwa masih ada sejumlah masyarakat yang ketakutan dari isu beras oplosan ini juga berdampak terhadap berkurangnya jumlah pelanggan ataupun juga pembeli, maka para pedagang besar yang ada di kawasan Pasar Beras Induk Cipinang ini memutuskan untuk mempersingkat waktu dibukanya kios di kawasan Pasar Beras Induk Cipinang ini. Namun untuk saat ini juga kami memantau bahwa harga dari beras pun juga sudah berangsur turun apabila sebelumnya di 2 pekan terakhir begitu ya berada di angka Rp16.000. Kalau untuk saat ini sejumlah beras yang tersedia ini berada di kisaran Rp10 hingga Rp15.000. Hal ini juga tergantung dari varietas dan juga jenis dari beras-beras tersebut. Kami juga tadi sempat berusaha ataupun juga berupaya untuk berbincang dengan sejumlah pedagang, namun sejumlah pedagang ini masih enggan begitu ya Megi untuk dimintai keterangan terkait dengan situasi pasca adanya isu beras oplosan ini. Namun mereka menyampaikan bahwa mereka tidak melakukan ataupun juga mengoplos beras, namun hanya melakukan pemilahan saja terkait dengan jenis mana beras-beras yang memang baik premium begitu ya dengan beras-beras yang kepingan ataupun juga potongannya biji-bijinya begitu ya tidak sebaik kualitas premium sehingga akan dijual dengan harga yang lebih murah ataupun juga dengan harga yang tidak semahal biasanya begitu ya. Dan hal ini juga disampaikan pula bahwa sepinya kondisi pasar ini juga berimbas bukan hanya terhadap pedagang saja, namun juga para kru ataupun juga para petugas yang biasanya menjadi kuli angkut ataupun juga bongkar muat. Dalam hal ini adalah mereka yang biasanya menerima harga-harga ataupun juga dibayar secara harian begitu ya. Buruh lepas harian ini juga menyayangkan adanya isu ini juga berdampak terhadap pendapatan mereka sehari-hari dikarenakan aktivitas pasar yang menurun, kinerja mereka pun juga menjadi lesu karena kebutuhan akan jasa mereka pun juga menurun selama 2 pekan terakhir ini, sehingga mereka menyampaikan bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah karena pada dasarnya perlindungan terhadap konsumen ini juga harus sejalan dengan perlindungan terhadap tenaga usaha lainnya. Megi. Baik, kami akan terus memantau dampak dari kasus beras oplosan. Terima kasih Clarissa Aradia atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.